Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang corona, merupakan keluarga virus yang membawa penyakit mulai dari gejala yang ringan sampai berat. Virus corona adalah zoonosis atau penularannya melalui dari hewan ke manusia. Sejarah coronavirus disease pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Cina dilaporkan 59 kasus dengan gangguan pernafasan pneumonia dirawat di rumah sakit. Lalu pada tanggal 9 Januari 2020 diketahui penyebabnya adalah novel coronavirus, yaitu jenis virus baru dalam satu keluarga SARS dan MERS. Dan pada tanggal 27 Januari 2020 WHO melaporkan bahwa coronavirus yang tadinya adalah zoo virus, yaitu penularannya melalui hewan ke manusia, ternyata dikonfirmasi bisa menular dari manusia menuju manusia lagi, kontak antar keluarga. Dan pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan bahwa coronavirus ini sebagai PHNMI atau wabah yang berbahaya, dan ditetapkan pada tanggal 12 Februari menamanya menjadi COVID-19. Lalu pada tanggal 29 Februari 2020 sudah terjadi 53 negara dan semua regional WHO ditempatkan dalam very high atau zona resiko tinggi corona. Dan di Indonesia kedatangan coronavirus sudah mulai datang wabahnya dengan 2 kasus dikonfirmasi positif pada tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini 11 Maret 2020 dinyatakan bahwa coronavirus menjadi pandemi. Baik, di Indonesia sendiri ada 6.777 sampel spesimen dan 1.677-nya dikonfirmasi positif coronavirus. 157 kasus meninggal atau 9,4%-nya, dan 103 pasien dinyatakan sembuh atau 6,1%. Baik, ada beberapa kategori dalam coronavirus yang sering kita dengar, yaitu PDP, ODP, OTG, dan kasus konfirmasi. Ini banyak yang salah menilai, ya, dan kita harus hati-hati dalam mengkategorikannya. Yang pertama adalah PDP atau pasien dalam pengawasan. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan agar dinyatakan pasien tersebut sebagai PDP. Yang pertama adalah orang tersebut dengan infeksi saluran pernafasan dan demam, dan orang tersebut mempunyai riwayat berpergian ke wilayah yang terjangkit corona, positif corona, baik luar negeri ataupun dalam negeri. Lalu yang kedua, orang yang dinyatakan PDP ini adalah orang yang dengan demam di atas 38 derajat Celcius atau penyakit ispanya saja, ini hanya salah satu, dan ditambah orang ini pernah berkontak langsung dengan pasien corona, positif corona, maka orang tersebut harus dikategorikan dalam PDP atau pasien dalam pengawasan. Dan satu lagi adalah pasien dengan mempunyai penyakit ISPA berat atau pneumonia berat yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi ketiga orang ini dikategorikan dalam PDP, pasien dalam pengawasan. Tadi yang pertama adalah orang yang mempunyai gejala gangguan pernafasan dan demam dan riwayat berpergian. Yang kedua adalah orang yang mempunyai demam atau salah satu saja ISPA dan dia berkontak langsung dengan pasien corona. Atau yang ketiganya adalah pasien dengan pneumonia berat. Lalu yang kedua adalah ODP atau orang dalam pengawasan, yaitu ada 2 dikategorikan orang masuk ke dalam orang dalam pengawasan atau ODP ini.
Yang pertama adalah orang yang memiliki demam suhu 38 derajat Celcius atau gangguan sistem pernafasan. Jadi salah satu saja, orang yang memiliki demam atau gangguan pernafasan dan orang tersebut berpergian ke daerah yang positif corona. Iya. Makanya teman-teman jangan sembarang berpergian sekalipun kita sehat. Takutnya kita sudah masuk dalam satu kategori itu. Dikira nanti dinyatakan ODP ataupun PDP. Itulah pemerintah menganjurkan kita untuk social distance atau di rumah saja. Ya. Yang kedua adalah orang yang mengalami gangguan sistem pernafasan, pilek, sesak nafas, batuk, dan berkontak langsung dengan pasien corona. Jadi orang termasuk ODP ini ada dua kategori. Yang pertama adalah orang tersebut dinyatakan demam dan punya penyakit ISPA dan berpergian ke daerah corona. Atau yang kedua adalah orang tersebut punya gangguan pernafasan dan kontak langsung dengan pasien corona. Lalu yang ketiga adalah OTG. OTG atau orang tanpa gejala. Jadi orang tersebut tidak ada tanda-tanda gejala demam, gangguan saluran pernafasan, tetapi orang tersebut harus juga mendapat penanganan atau dicurigai. Karena kenapa? Karena OTG ini adalah orang yang memiliki resiko tertular besar justru, meskipun tanpa gejala. Iya, syaratnya cuma satu, orang yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu orang yang pernah berkontak langsung dengan pasien corona. Ya, seperti apa? Seperti tim medis yang menangani pasien corona di rumah sakit, atau keluarga yang tinggal satu rumah dengan pasien corona, atau justru orang yang berpergian satu kendaraan dengan pasien corona. Ya, jadi orang yang berkontak langsung ini disebut OTG, orang tanpa gejala yang harus juga mendapat penanganan. Seperti tim medis yang setelah melakukan kontak langsung dengan pasien, maka harus dikarantina dulu 14 hari dan tidak boleh menyentuh, bersalaman, apalagi berpelukan dengan keluarganya. Itulah luar biasanya betapa mulianya perjuangan seorang tim medis. Dan terakhir adalah kasus konfirmasi atau pasien itu sendiri, yaitu di mana pasien dinyatakan positif corona dengan hasil laboratorium, PCR, ya, dan lainnya. Baik, mungkin segitu penjelasan dari saya terkait kasus ada 4 kategori corona. Ya, semoga bisa menambah penjelasan dalam pengetahuan kita dan semakin berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.